Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu baik ya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini, sebelum masuk ke budgeting gajian di minggu kedua, aku akan nge-review dulu paketan aku yang baru sampai. Ini aku pesennya di Shopee ya. Yang mau samaan nanti aku cantumin link tokonya di deskripsi. Nah, sekarang aku mau buka paket ini. Jadi paket ini adalah baju oversize. Dan ini ukurannya aku pilih ukuran L. Biasanya aku pilih M, tapi karena badan aku udah sedikit melebar karena udah melahirkan ya. Jadi aku pilihnya ukuran L. Nah, di sini bahannya super halus dan menyerap keringat. Aku rekomendasi buat teman-teman lainnya ya. Di sini aku pilih tangannya itu panjangnya 1/4. Kalau kalian mau pilih tangannya yang panjang atau pendek atau 1/4 kayak aku, bisa dilihat di tokonya ya. Oke, kembali ke video budgetingnya. Ini aku udah siapin alat-alat yang akan aku gunakan untuk budgeting gajian di minggu kedua bulan Agustus. Buat teman-teman yang belum nonton video aku gajian minggu pertama di bulan Agustus, bisa kalian lihat di video aku sebelumnya ya. Oke, sebelum masuk ke video gajiannya, aku akan evaluasi dulu anggaran di bulan Agustus minggu pertama. Jadi di minggu pertama untuk listrik di sini memang sengaja belum aku bayarkan. Setiap minggunya itu aku budgetkan 40.000 dan di akhir bulan baru akan aku bayarkan. Jadi total yang harus aku bayarkan setiap bulan itu adalah 150.000 dan aku bagi menjadi 4 minggu. Jadi totalnya setiap minggu adalah 40.000. Nah, biasanya untuk listrik ini aku simpan ke dompet lain ya. Tapi karena aku mau bikin video evaluasi, aku mau kasih tahu aja kenapa uang listrik ini masih ada. Jadi akan aku bayarkan di akhir bulan. Nah, begitu juga untuk beras. Beras di sini aku budgetkan biasanya itu adalah 30.000 dan ini nanti di akhir bulan juga aku belinya karena aku masih tinggal sama orang tua ya di sini. Jadi aku sedikit membantu untuk pengeluaran beras. Nah, buat kalian yang masih bingung gimana cara aku mengatur budget mingguan ini, bisa kalian tonton dulu ya video budget mingguan minggu pertama di bulan Agustus. Nah, di sini untuk belanja mingguan masih ada sisanya yaitu sebesar 18.000. Alhamdulillah dari budget 150.000 masih ada sisa 18.000. Lumayan, nanti mau aku masukkan ke tantangan menabung kalender. Nah, di sini aku catat dulu sisanya biar nggak lupa ya. Selanjutnya untuk bensin di sini nggak ada sisa ya, habis. Dan untuk paket data di sini juga nggak aku gunakan karena paket dataku masih ada. Jadi insya Allah di akhir bulan aja aku ngisinya. Di sini setiap minggunya aku budgetkan 20.000. Kalau kalian lebih senang pakai paket mingguan atau paket bulanan, kalian bisa atur aja untuk budgetingnya. Nah, untuk uang jajan di minggu pertama ini hanya ada sisa 2.000 rupiah. Alhamdulillah aku masih bisa mengontrol keuangan jajan aku karena memang berat banget ya godaan untuk jajan di luar.
Selanjutnya untuk susu anak di sini sisa kembaliannya yaitu 10.000. Untuk susu anak ini enggak setiap bulan ya, karena anak aku enggak terlalu banyak minum susu formula. Jadi untuk minggu pertama ini mungkin ada susu formula, nanti untuk minggu kedua dan minggu ketiga ini disesuaikan aja. Dan untuk dana darurat ini juga terpakai untuk beli obatnya anak yang lagi panas, waktu itu dia lagi imunisasi dan obat paracetamolnya itu udah habis. Jadi aku gunakan dana darurat ini untuk beli obatnya anak. Sebenarnya untuk kebutuhan anak itu seharusnya kita memang harus siap siaga ya, apalagi kalau tiba-tiba anaknya itu sakit atau panas, demam. Nah kalau kita udah ada obat-obatan di rumah, tentunya kita nggak akan panik, nggak akan bingung mau beli obatnya kalau misalnya di tengah malam anaknya lagi demam. Nah, di sini aku lagi hitungin uang sisa dari anggaran minggu pertama. Sisanya yaitu sebesar Rp30.000. Alhamdulillah masih ada sisa. Oke, selanjutnya aku akan bikin budget untuk minggu kedua. Untuk budget minggu kedua ini sebenarnya masih sama, hanya ada perubahan sedikit saja. Nah, di sini pertama akan aku buat untuk income di minggu kedua, kemudian kewajiban, dan yang ketiga di sini kebutuhan. Untuk income di minggu kedua ini aku hanya mendapatkan sebesar 400.000. Berbeda dari minggu pertama. Di minggu pertama itu lumayan besar, yaitu sebesar 600.000. Kalau ada yang bingung atau yang mau bertanya kenapa income setiap minggunya itu berbeda, karena di sini pendapatan dari kebun karet kami itu tidak tetap ya. Kalau misalnya musim hujan, di situ kita hanya dapat hasil karetnya hanya sedikit. Nah, di sini untuk kewajiban masih sama, yaitu listrik dan beras. Di nominal listrik yaitu 40.000 untuk setiap minggunya. Untuk beras 30.000 juga. Nanti akan aku kumpulkan di akhir bulan, akan aku gunakan. Untuk kebutuhan di sini ada belanja mingguan sebesar 150.000. Untuk belanja mingguan ini biasanya akan aku gunakan untuk beli gas, beli sayur, ikan, dan sebagainya. Sebenarnya untuk sayur aku nggak terlalu banyak menggunakan, karena alhamdulillah aku masih tinggal di desa dan orang tuaku di sini berkebun sayur, jadi nggak terlalu banyak untuk membeli sayur. Kemudian untuk bensin di sini aku budgetkan 40.000 untuk 1 minggu. Nah, di bulan Agustus minggu kedua ini aku budgetkan pampers anak yaitu sebesar 55.000. Di sini untuk 1 bulannya aku hanya menggunakan 1 pak pampers karena anakku hanya memakai pampers sekali pakai ini di siang hari. Kalau malam hari itu dia menggunakan Clody. Dan yang terakhir di sini dana darurat aku budgetkan 20.000. Dan setelah aku totalkan semuanya, di sini budget untuk minggu kedua yaitu sebesar 395.000 dan masih ada sisa 5.000 rupiah. Nah, ini uangnya udah aku tukerin ke pecahan yang lebih kecil supaya lebih memudahkan aku untuk memisahkan ke dompet pintarnya. Dan di sini aku percepat juga ya videonya. Takutnya kalian bosen nontonin video aku yang terlalu panjang. Oke, sekarang waktunya masukin uangnya ke dompet pintar. Nah, jadi buat teman-teman lainnya, kalau misalnya yang baru memulai budgeting,
terus nggak punya dompet pintar yang aku pakai ini, kalian juga bisa menggunakan amplop untuk menyimpan uangnya. Jadi anggaran yang kalian buat bisa kalian tuliskan di setiap amplopnya. Misalnya untuk anggaran belanja mingguan itu untuk satu amplop, kemudian untuk uang jajan atau pampers atau sebagainya di amplop selanjutnya. Dulu di awal budgeting aku juga menggunakan amplop, dan setelah aku bisa membuat sinking funds, terus membuat anggaran belanja mingguan ataupun belanja bulanan, dari sisa-sisa anggaran tersebut bisa aku gunakan untuk membeli perlengkapan budgeting. Alhamdulillah, aku pun setelah membuktikan manfaat dari kita konsisten dalam budgeting setiap minggu atau bulannya. Nah, di sini tadi sambil cerita-cerita aku juga udah memasukkan uang belanja mingguan. Jadi belanja mingguan ini kalian bisa sesuaikan aja. Kalau misalnya tinggal di kota, untuk belanja kayak sayur, ikan, itu mungkin harganya lebih mahal daripada tinggal di desa, jadi tinggal disesuaikan aja ya. Kemudian untuk paket data di sini aku nggak pakai paket mingguan, tapi pakainya itu paket bulanan, jadi lebih hemat. Kalau misalnya kalian lebih suka menggunakan paket mingguan, jadi tinggal sesuaikan aja mau langsung dipakai atau kayak aku dikumpulkan, nanti di akhir bulan baru dipakai. Kemudian untuk uang jajan di sini sebenarnya untuk uang jajan hanya untuk aku saja ya. Untuk anak, ini anak aku masih bayi, jadi dia belum aku kasih jajan ya. Nah, di sini aku juga lupa ngasih tahu untuk anggaran mingguan ini hanya untuk aku dan anak. Jadi kalau untuk kebutuhan Pak suami ini udah dipisahkan ya, jadi hanya benar-benar anggaran untuk kami berdua. Di sini untuk pampers aku budgetkan tadi sebesar 55.000. Sebenarnya harga pampers ini beragam ya, ada yang di bawah 50.000, ada yang di atas 50.000, tergantung mereknya. Kemudian di sini untuk dana darurat, karena uangnya 50.000, aku budgetkan hanya 20.000, jadi aku tukerin dulu uang nominal 50.000 ini ke pecahan lebih kecil. Jadi di sini dana darurat aku ada dua macam ya. Ada dana darurat mingguan dan juga ada dana darurat jangka panjang. Untuk dana darurat mingguan ini aku gunakan kalau misalnya ada kebutuhan yang mendesak, kayak di minggu pertama tadi itu anak aku tiba-tiba demam panas, dan di situ aku gunakan untuk beli sirupnya. Dan kalau misalnya dana daruratnya nggak terpakai, aku tabungkan ke dana darurat yang satunya. Oke, lanjut di sini untuk sisa anggaran di minggu kedua yaitu sebesar 10, 20, 35.000. Nah, dana dari sisa anggaran ini akan aku masukkan ke challenge menabung kalender. Nah, alhamdulillah untuk challenge menabung kalender ini ternyata benar-benar menyenangkan dan gak kerasa juga. Jadi setiap minggu itu kalau misalnya ada sisa, langsung aku masukkan ke challenge menabung kalender ini. Untuk challenge menabung lainnya nanti di akhir bulan aja ya aku isi. Jadi untuk setiap bulannya rencana aku di sini untuk tantangan menabung kalender akan aku bongkar, dan hasilnya itu akan aku masukkan ke sinking funds aku yang lainnya. Di sini aku coretin warnanya yang mau aku isi. Contohnya di sini dari nominal 10.000, kemudian 11.000 dan 14.000. Buat teman-teman lainnya yang mau tahu gimana cara aku bikin
tantangan menabung bisa kalian tonton juga videonya di video aku sebelumnya ya. Di sini juga banyak banget teman-teman lainnya yang udah melakukan tantangan menabung kalender ini, dan banyak juga yang udah berhasil. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kalian semua. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di dalam video aku. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.